Selamat pagi saudara-saudaraku THSDHM dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam Senyum Pagi edisi Selasa 22 Juni 2021. Mari kita renungkan renungan hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dan 12-14. Saya bacakan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Terpujilah Kristus. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita merenungkan sebentar. Saudara-saudara yang terkasih, khotbah di bukit hari ini merupakan rangkaian dari khotbah di bukit yang kita baca pada minggu-minggu ini. Dan kalau boleh dikatakan, ini adalah salah satu bagian yang terakhir dari khotbah di bukit ini. Ada yang menarik dari khotbah di bukit ini kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sebagai anggota THSDHM. Tetapi sebagai seorang Kristiani, kita senantiasa digaungkan untuk saling melayani. Semangat ini mendorong memberikan diri kita bagi kebaikan orang lain. Misalnya, seorang ketua lingkungan dalam suatu paroki, ia dibutuhkan orang untuk mungkin mengurus pembaptisan anaknya, sakramen krisma, perkawinan, urusan kematian, dan banyak lagi. Dan bagi kita anggota THSDHM, demikian juga. Kita di lingkungan latihan diajarkan untuk saling berbagi dalam olah rohani, mungkin juga saling berbagi dalam latihan jasmaninya, latihan pemanasannya sampai dengan terakhirnya. Dan juga dalam kehidupan nyatanya, anggota THSDHM juga dituntut untuk saling melayani, mungkin yang pengurus melayani anggota, yang anggota juga bisa melayani anggota yang lain. Dengan semangat pelayanan ini, kita, siapapun, memberi yang terbaik bagi orang lain yang membutuhkan. Mungkin dengan waktu kita, mungkin dengan tenaga kita, mungkin juga dengan uang kita, dengan harta kita. Itulah pemberian kita kepada orang lain. Tetapi dalam pelayanan tidak jarang dijumpai umat atau orang lain yang tidak mau bergabung, yang tidak mau dilayani. Dan biasanya di sini bisa terjadi konflik antara ingin melayani
dengan orang yang tidak mau dilayani sehingga menimbulkan rasa jengkel, dan hal ini yang perlu dijembatani. Apa yang harus kita lakukan kalau hal ini terjadi? Nah, Injil hari ini memberi inspirasi kepada kita untuk menyembuhkan rasa jengkel itu. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Sabda Yesus ini mengundang kita untuk keluar dari diri kita dan menempatkan diri kita dalam posisi orang yang kita layani itu. Dengan menempatkan diri dalam posisi orang itu, tentu kita bisa merasakan apa sebenarnya harapan dari orang itu. Kalau kita masuk dalam situasi macam itu, maka pelayanan kita akan bisa menjadi lebih baik mungkin. Nah, karena itu saudara-saudara, mungkin bagi pengurus THS-THM dimanapun berada, cobalah mengerti apa yang diharapkan oleh teman-teman kita, anggota yang lain. Dari situ mungkin kita akan bisa berkembang, bukan hanya sekedar bela diri, tetapi mungkin kita bisa mengembangkan ke hal-hal yang lain yang sudah dimulai oleh DPP, oleh Kornas dan lain sebagainya. Misalnya bersama-sama mengembangkan pertanian, mungkin memakai salah satu tanah dari anggota. Atau yang saya lihat, saya kemarin diterima menjadi anggota Facebook THS-THM Dunia. Banyak hal yang bisa dipakai oleh teman-teman dalam pelayanannya di banyak tempat. Itu hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh anggota THS-THM. Saya hanya bisa memberi salut kepada mereka, selamat kepada mereka, selamat berkarya. Semoga apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Tuhan, dan ini menjadi kesaksian kita bagi orang lain. Mungkin kalau teman-teman di Flores sana kesaksiannya hanya dilihat oleh orang Kristen, tetapi alangkah luar biasanya kalau teman-teman di Flores keluar dari Flores ke Jawa misalnya dan dilihat oleh orang lain. Ini loh kesaksian orang Katolik. Mari saudara-saudaraku, kita saling melayani, kita menumbuh kembangkan pelayanan di antara kita, dan kita memuji Tuhan melalui pelayanan kita. Semoga renungan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati.